Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ida Aulia Rohmah. Saya mahasiswa IAIN Batu Sangkar jurusan Teknik Biologi semester 3 Lokal A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu komponen lingkungan, yang kedua yaitu hubungan antar faktor lingkungan, yang ketiga yaitu apa sih hukum minimum living, yang keempat yaitu hukum toleransi dari Silvert, yang kelima yaitu faktor pembatas. Lingkungan, apa sih lingkungan itu? Jadi lingkungan yaitu kombinasi selang kondisi fisik yang mencakup kondisi sumber daya dunia seperti tanah, air, energi, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembaban yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana penggunaan lingkungan fisik tersebut. Nah, komponen lingkungan terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik yaitu segala yang tidak berwarna seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik yaitu segala sesuatu senyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme tersebut? Contohnya itu adalah ada virus dan bakteri. Pengetahuan yang mempelajari lingkungan yaitu pengetahuan lingkungan atau ekologi. Pengetahuan lingkungan yaitu cabang dari pengetahuan biologi. Pemikiran di Indonesia ini sendiri, lingkungan di Indonesia sering juga disebut dengan lingkungan hidup. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, makhluk hidup lain. Menurut AFA, pengertian lingkungan hidup bisa diberitahukan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timpal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi atau selang satu komponen dengan komponen lainnya. Baiklah untuk yang kedua yaitu hubungan di antara faktor lingkungan. Apa aja sih hubungan faktor lingkungan itu? Telah dipahami bahwa dalam kajian ekosistem adalah sangat penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor lingkungan beroperasi atau berfungsi. Dalam kenyataan dipahami bahwa faktor-faktor lingkungan saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga sangat sulit memisahkan pengaruh secara individual dari faktor lingkungan tersebut. Dalam kajian ekosistem sangat penting untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor lingkungan beroperasi dan berfungsi. Dalam kenyataannya bahwa faktor-faktor lingkungan saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan antara pengaruh secara individual dari faktor lingkungan tersebut. Meskipun demikian, karakteristik mendasar dari ekosistem ataupun akan ditentukan atau diatur oleh komponen abiotiknya. Pengaruh dari variabel ini dimodifikasi oleh tumbuhan dan hewan. Misalnya pohon akan menjadi pelindung untuk tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di bawah naungannya. Faktor abiotik merupakan penentu secara mendatar terhadap ekosistem, sedangkan kontrol faktor abiotik setidaknya tetap menjadi penting dalam pengaruhi penyebaran dan fungsi individu yang jelas. Faktor penting untuk individu dari jenis makhluk hidup. Secara faktor lingkungan bervariasi secara ruang dan waktu. Organisme hidup bereaksi terhadap variasi lingkungan, sehingga hubungan yang nyata antara lingkungan dan organisme akan membentuk komunitas dan ekosistem tertentu, baik berdasarkan ruang maupun waktu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hukum minimum living. Ditemukan oleh Justus Liebig 1840 yang menyatakan bahwa berhasilnya suatu organisme pada sebuah lingkungan ditentukan oleh faktor minimum pada keadaan serba kekurangan.
Di tanah kritis, tanaman tidak ditentukan oleh keberadaan unsur dan yang melimpah seperti CO2, H2O, tetapi ditentukan oleh unsur yang jumlahnya minimum dan diperlukan sedikit oleh tanaman seperti N, Mg, Boron, Zn, dan sebagainya. Unsur yang ketersediaannya dalam jumlah minimum tersebut bertindak sebagai faktor pembatas. Yang selanjutnya yaitu hukum minimum living hanya dapat diterapkan bagi ekosistem atau habitat yang mantap, di mana arus energi dan materi yang masuk sama dengan yang keluar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hukum toleransi Silver, yaitu organisme memiliki batas bawah minimum dan batas atas maksimum, di mana organisme tersebut masih dapat hidup rentang kisaran minimum sampai maksimum tersebut sebagai batas toleransi atau HK toleransi Silver. Apa aja sih ininya? Yang pertama yaitu suatu organisme dapat memiliki toleransi luas untuk satu faktor, memiliki toleransi yang sempit atau faktor lainnya. Yang kedua yaitu dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme dapat diketahui keberadaan dan penyebaran distribusi organisme tersebut. Yang ketiga yaitu organisme dengan kisaran yang luas untuk semua faktor cenderung untuk mempunyai. Yang selanjutnya yaitu itu seringkali ditemukan organisme alam yang hidup dalam keadaan tidak optimum dengan faktor-faktor fisik tertentu. Contohnya itu jenis anggrek tropis sebenarnya tumbuh lebih baik dalam sinar matahari penuh daripada dalam naungan selama temperaturnya sejuk. Di alam, anggrek tersebut tumbuh hanya dalam naungan sebab anggrek tidak tahan panas matahari langsung. Yang terakhir yaitu metode reproduktif seperti pada biji, telur, embrio, kecambah, larva, dan anakan biasanya merupakan periode kritis yang mempunyai toleransi yang sampai untuk semua faktor. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu faktor pembatas. Dalam merespon lingkungan, organisme memiliki keterbatasan dan toleransi yang mengikuti beberapa kaidah aturan sebagai berikut, yaitu yang pertama hukum minimum living, yang kedua yaitu toleransi Sievert yang seperti yang dua ini saya sudah jelaskan tadi. Mekanisme faktor pembatas lainnya yaitu suhu, cahaya, kelembaban, dan sebagainya. Jadi semua itu keterkaitan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.